bahwa Bandung itu bisa menarik untuk anak muda dari mana atau dari Bandung sendiri belajar melihat karena keberagaman itu. Halo teman-teman sekesa Mas Bung. Ini saya sekarang sudah berada di Kopi Orbital Dago, sebuah kafe kopi dan galeri seni. Saya bersama dengan owner dari Galeri Orbital Dago, Rifki Effendi, yang biasa dipanggil Goro. Ini Kang Goro. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Kang Goro ini selain sebagai owner, dia juga mengelola Galeri Orbital ini dan sekaligus menjadi kurator di galeri ini. Hampir tiap bulan kayaknya agenda pameran di sini tidak pernah berhenti. Beragam karya dan seniman dari beberapa wilayah di Indonesia berpameran di sini. Dan sekarang sedang ada pameran Sosialiawu. Nanti kita lihat karya-karyanya. Itu karya Foto mix media. foto mix media itu gimana sih? Jadi foto yang di kolase sebetulnya, foto kolas, tetapi nanti ada dia bikin jahitan benang di Di foto itu. permukaan. Berarti foto itu bukan di print di kertas ya? Di print di kertas, ada yang di print di kertas tapi tetap dijahit, ada juga yang di kain, di print di kain lalu dijahit, disulam juga. Oke. Jadi ada benangnya. Ya, persisnya seperti apa? Gak usah diceritain karena harus lihat karyanya kan. Oke, Gor. Dulu kuliah di Seni rupa, Seni rupa. ITB, jurusan keramik. Kuliahnya di jurusan keramik. Kenapa nggak kerjain keramik sih? Dulu sempat. Jadi waktu habis lulus tuh, sebelum lulus bahkan saya punya studio keramik di Bandung sebentar sih. Lalu pindah ke Jakarta di Bintaro, Tangerang Selatan sebetulnya. Itu studio Bata Merah, gitu. Studionya. Ya sempat 3 tahun di situ memproduksi keramik, lalu juga kita memasarkan juga waktu itu di tahun 96 lah itu ya, mulai 96. Berarti baru-baru lulus lah ya? Baru-baru lulus, lalu kemudian nah di perjalanan itu saya ketemu teman saya yang kebetulan waktu mahasiswa sering beraktivitas bareng dan dia mengajak saya untuk membuka galeri di Bandung. Oh, Galeri Padi. Galeri Padi. Ya, waktu itu dari scratch banget gitu ya, dengan namanya Dodi. Di Dago itu galerinya, lalu saya menamakan itu, kita membuat nama Galeri Padi itu. Nah, disitulah kemudian saya Di situ masih ke manajemen ya? ke manajemen. Lalu Ya, jadi ada kopinya juga nih. Biasanya Bapak itu. Terima kasih ya. Kang, siapa namanya nih? Boleh. Kang Raga. Kang Raga ya? Iya. Ini kopi apa nih? Kopi jenis kopinya Arabica Arabica. Iya. Dari Bali. ini termasuk yang recommended ya? Iya. Untuk Iya. kopi. Iya. Kopi. Ngopi sore. Oke, makasih ya Kang Iya, Raga ya. sama-sama, Oke. Pak. Oke, lanjut. Ya, waktu itu saya kemudian aktif lah di persiapan dan pengelolaan galeri itu, dan kemudian kita juga kebetulan dosen saya dulu Asmujo kan, yang sudah jadi kurator. Asmujo tuh dosen lo. Iya. Hancur. Nah, terus ya Asmujo sebagai kurator, lalu saya sebagai
sebetulnya bukan co-kurator, jadi pengelola, memanage kalau Iya, di awal-awal tuh lebih di awal-awal. manajemennya ya. Lalu kemudian ya dari proses Asmujo itu saya belajar sedikit-sedikit menulis. Aku juga ingat tuh tahun 98 apa ya? Pokoknya lagi rame-ramenya reformasi, belok kiri, Iya, belok kiri jalan terus. inget gak? Iya, iya, iya. Anda menulis kan? Sama Rizky Zailani. Zailani. Betul. Ya itu proyek kurasiku pertama kali tuh, Iya, itu iya. digeret-geret sama Kiki. Iya, iya, iya. Tuh. Belok kiri jalan terus. Terus waktu itu ada Suage juga pameran ya. Suage tunggal di situ. Nah, setelah itu aku ingat kamu bikin proyek kurasi untuk di Bali tuh. Ya, waktu itu bikin pameran Karena aku- wearable ya. Wearable. Tahun Karena karyaku 99. di bawah juga tuh, Iya. yang baju itu. Oh iya, baju ya. 99 lalu saya Itu tur. proyek kurasi pertama lu ya? Ya, tahun 99 itu diturkan ke Jogja sampai Bali. Ya memang ya proses itu yang membuat saya menantang, jadi tantangan gitu ya. Itu berarti sudah melakukan proyek kurasi sejak sebut saja lah tahun 2000-an ya. Iya, Berarti sudah hampir seperempat abad loh. Iya, ya hampir ya. Tuh. Dari pengalaman pengkurasian selama itu, ada nggak proyek kurasi yang menurut lu paling menantang atau paling bagus atau paling berkesan? Ada satu yang paling berkesan waktu itu di mengerjakan dengan Bu Carla gitu dengan Pavilion Indonesia di Venice tahun 2013. Oh iya. Waktu itu sangat menantang karena itu proyek di luar negeri dan forumnya kan Venice Biennale ya. Ya menarik karena proses itu karena membuat karya-karya yang cukup instalatif ya. Dan kita harus memastikan di tempat itu karena jauh kan di Venice ya, Itali. Jadi supaya ruangannya itu pas kita harus membuat model ruangan yang sama. Dan itu juga menarik karena karya itu harus dipasin gitu ya dengan kondisi ruangan di sana. Ternyata ada banyak misalkan ada satu seniman yang karyanya harus dipotong. Nah, gimana caranya? Itu suatu, tapi dia harus melakukan itu, kita harus melakukan itu, karena daripada nggak muat, terus ngapain di sana? Karena mahal di sana nantinya. Nah, banyak sekali lah ininya ya, PR, drama dan segala macam. Dan ya itu sangat berkesan lah. Ada inspirasi nggak dari situ, Gol? Misalnya, pengen nggak ya, ingin bikin biennale atau apa gitu? Saya pengen ya tentunya, tapi kan realitanya bahwa saya juga pernah mengalami membuat biennale itu ya, Biennale Bandung 2001 itu, dan ya kita nggak anggap, tapi pernah mencoba lah Ya. dan akhirnya Di awal-awal ya. nah ini gagal gitu dan Iya. maksudnya terjadi biennale-nya Ya. dan ada Bandung Art Event itu lalu baik lalu itulah kemudian udahlah Bandung nggak bisa bikin kayak gini. Kalau menurut pembacaan lo, kan ada 3, sebut saja lah, ada untuk di yang deket-deket Bandung nih. Ada Jakarta, ada Bandung, ada Jogja. Ini hubungannya dengan pasar nih. Kalau aku sih ngelihat memang Bandung nggak perlu biennale. Memang
nggak usah dipaksakan. Iya. Ada bienal itu bisa aja. Bienal itu kan nggak harus itu ya. Iya. Kayak bienal desain itu kan terjadi gitu di sini. Trienal fotografi juga. Trienal fotografi gitu ya. Kalau tapi bienal dengan satu model yang kita kenal, format yang tetap, itu saya kira agak sulit karena bagaimanapun bienal itu padat modal Ya. dan kerja yang konstan. Apa Jogja bisa ya? Jogja saya kira tradisi organisasi keorganisasian jauh lebih panjang ya. Teman-teman di Jogja ini juga terkenal dengan egalitarian, sangat egaliter dan gotong royongnya kuat gitu. Ya bienal juga bukan artian di sana juga gampang-gampang aja, cuman ketika proses panjang juga kita tahu bahwa dari tahun 90-an mereka udah mulai bienal itu. Jakarta dekat dengan kekuasaan ya, begitu ya, dengan ya bisa terjadi ada banyak walaupun juga naik turun kan. Artinya memang tidak mudah, apalagi kita di Bandung. Kalau di Venice itu ada peran pemerintah nggak sih? Kalau Venice itu karena peran pemerintah jelas. Tapi nggak full dalam artian pemerintahnya ya, karena juga ada support lah ya. Ya di sana itu kan turisme ya, hidup dalam turisme. Jadi itu kota yang saya kira kota yang heritage juga dilindungin UNESCO dan ada banyak bangunan bersejarah. Turisnya juga karena keunikannya demografinya itu unik gitu ya. Dan kemudian akhirnya menjadi kota festival. Kan di sana juga ada film, ada Trienal Biennale arsitektur, Biennale seni rupa yang udah lama juga, paling lama gitu kan. Sehingga kemudian income dari tourism itu bisa membiayai event-event kesenian di sana juga untuk mendatangkan turis. Juga Arjok saya kira sih sudah seperti itu. Sudah menjadi agenda. Putaran ekonominya udah jelas. Jadi ya kita tahu bahwa Arjok juga nggak semudah itu. Kita tahu udah panjang juga 2009 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, sekarang ini kan lo ini salah satu yang menggagas Bandung Artman ya. Cerita dong tentang Bandung Artman itu gimana? Jadi waktu itu waktu pertama kali membuat ini Bandung Artman ya. Didatengin oleh teman-teman ya, ada Rikrik yang sekarang jadi dekan. Tahun berapa tuh? Tahun 2017 lah ya. Waktu ini baru dibuka. Oh ya. Awal-awal dibuka, mereka sering nongkrong di sini. Terus ada Rizky Zailani, ada beberapa teman ya. Lalu kemudian mereka bertanya sama saya, kita bikin apa ini buat Bandung? Oke, kalau memang apakah mau art fair seperti Art Jakarta atau mau Biennale lagi? Tapi saya punya referensi nih, sudah punya pengalaman. Waktu di Biennale Bandung pertama dan sekali itu, yang jalan itu sebetulnya meramaikan itu satellite event. Bukan venue utama. Dan satellite event ini tidak ada dana. Mandiri. Nah itu kan kita judulnya waktu itu event mandiri kan. Event mandiri.
Dan itu saya ada faktanya, ada datanya, dan saya pikir ketika tahun 2017 itu ada banyak sekali pameran, sudah ada pameran lah, ada beberapa pameran sepanjang tahun gitu. Nah, tapi saya pikir juga yang paling penting adalah informasinya. Nah, saya pikir apa yang bisa dibuat adalah mengumpulkan informasi itu, mengelola informasi itu. Nah, pada saat itu langsung mau membuat informasi itu, makanya ada Bandung Connect, koneksikan Art Bandung gitu ya. Bandung Connect yang mengelola informasi. Iya, yang mengelola informasi itu. Bandung Artman itu membuat dalam satu tahun, kan sebetulnya sepanjang tahun udah ada event kan. Di Bandung Connect itu juga kita setiap bulan, tiap minggu gitu ada terus informasi itu ya. Cuman di bulan tertentu dalam satu bulan kita bikin satu event bareng yang masing-masing juga sebetulnya Bandung Artman. Berarti nggak ada kurasi official ya? Nggak ada official kurasi. Jadi kita masing-masing aja karena kita tidak mau mengikat venue-venue atau pengelola ini atau studio ini membuat satu tema tertentu. Ya tema itu ada ya, judul ada, cuman kurasinya masing-masing aja. Jadi istilahnya tidak dikungkung oleh satu ikatan-ikatan yang tertentu yang apalagi yang sifatnya wacana gitu ya. Jadi dan ternyata dengan pola organisasi seperti ini malah hidup ya Bandung. Hidup karena kita tidak mengikat. Seperti juga ya tidak mengikat lah ya, terbuka, kita sukarela, tidak ada gaji, kita benar-benar semangat aja gitu. Makanya itu mungkin yang bisa jalan sebetulnya, yang kebuktian kan. Bandung Artman adalah event seni rupa tahunan di Bandung yang diselenggarakan selama sebulan setiap bulan Agustus. Tahun 2024 ini merupakan event ke-7. Kegiatannya tersebar di 26 titik, baik di galeri, rumah seni, atau ruang-ruang alternatif di lingkungan warga kota. Kegiatannya bukan hanya pameran seni rupa, tetapi ada juga kegiatan diskusi, charity, pertunjukan musik, dan edukasi publik. Digagas pertama kali pada tahun 2017 oleh Goro Rizky Jailani, Riki Kusmara, dan kawan-kawan. Jadi aspek ekonominya itu nanti gimana tuh? Ya, nggak di ini juga? Ya nggak, aspek ekonomi bukan nggak dipikirin ya. Tetapi kita tidak secara mendetail memperhatikan khusus itu ya. Nah, tapi begini, tapi tujuannya adalah ketika Bandung ini macam-macam, kan di Bandung itu tipenya macam-macam ya. Itu sebetulnya membuat karakter tersendiri. Kalau kita lihat bahwa Bandung itu bisa menarik untuk anak muda dari mana atau dari Bandung sendiri belajar, melihat karena keberagaman itu. Jadi dapurnya di Bandung, nanti show window-nya di Jakarta, kalau di Jogja, ya. di event-event. Iya. Poles-poles aja di rumah sih, bersih-bersih gitu, mempercantik rumah sendiri gitu. Silakan orang datang, kita menerima tamu gitu loh. Itu aja sebetulnya. Jadi itu kuncinya sebetulnya. Ya, organik. Sangat organik. Sangat organik. Dan itu memungkinkan seniman dari lintas kalangan ya. Iya. Mau yang otodidak, baru banyak student gitu ya, mahasiswa. Ada seniman yang senior. Menarik itu. Ya. Kalau yang event seperti bienal yang ketat kan sudah ada. Iya. Art fair, pasarnya juga sudah ada. Ada. Ini model yang lain menurut aku sih. Iya, pola yang berbeda lah. Walaupun udah, cuman pengelolaannya lebih berbeda gitu.